Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa di perkuliahan online metode perancangan program. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pertemuan 6 yang akan membahas mengenai modularisasi dan komunikasi antar modul. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas, pertama konsep pemrograman modular, yang kedua komunikasi antar modul, yang ketiga kohesi, dan terakhir kopling. Modularisasi digunakan bila ada suatu permasalahan yang kompleks, sehingga langkah pertama adalah mengidentifikasikan tugas utama, setelah itu baru dibagi ke dalam tugas yang lebih rinci. Proses ini disebut juga dengan top-down design. Pemrograman modular yaitu memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil atau modul. Modul yang dibentuk mempunyai kesatuan tugas atau fungsi maupun kesatuan proses atau prosedur. Setiap modul harus mempunyai single entry dan single exit secara beruntun dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir modul. Memiliki main program dan subprogram atau modul. 6 langkah dalam modular. Yang pertama, definisi masalah, yaitu klasifikasikan dalam input, proses, dan output. Yang kedua, kelompokkan aktivitas ke dalam modul. Definisikan kegiatan dari modul-modul yang ada. Ketiga, buat bagan susun untuk menjelaskan hierarki dan hubungan antar modul. Yang keempat, buat logika dari main program dengan pseudocode. Terlebih dahulu, inventarisasi apa saja yang dikerjakan dalam main program. Yang kelima, buat logika untuk tiap-tiap modul dengan pseudocode. Yang keenam, desk checking algoritma, yaitu mengecek kebenaran algoritma dengan data. Nah, jangkauan data ini ada dua. Yang pertama, global data adalah variabel yang dikenal di seluruh program tersebut dan dapat diakses dari setiap modul di program tersebut. Yang kedua, local data. Local data adalah variabel yang didefinisikan sebuah modul. Variabel ini hanya dikenal di modul di mana variabel tersebut didefinisikan. Side effect. Side effect adalah sebuah bentuk komunikasi antar modul dengan bagian lain dalam program. Ini ada dua juga. Kalau di global data atau data global, perubahan nilai global data berdampak terhadap nilai data tersebut di semua modul. Sedangkan di local data atau data lokal, perubahan nilai lokal data hanya berdampak terhadap nilai data pada modul secara lokal. Ini adalah contoh pemrograman modular yang di sini ini adalah global data, kemudian yang ini adalah local data. Kemudian parameter. Parameter juga ada dua. Yang pertama parameter data, simbolnya seperti ini. Kemudian parameter status, flag atau boolean, simbolnya seperti ini. Nah, dalam merancang modul sebaiknya lebih banyak menggunakan parameter data dan hindari penggunaan parameter status sebanyak mungkin. Nah, kemudian parameter ada parameter passing, yaitu menyampaikan data dari modul pemanggil ke modul yang dipanggil atau subordinate. Menyampaikan informasi dari subordinate ke modul pemanggil, informasi atau data yang dikirim atau diterima di passing dua arah dari modul pemanggil ke subordinat maupun sebaliknya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian komunikasi antar modul itu ada dua juga. Yang pertama parameter aktual, yaitu parameter yang disertakan pada saat prosedur dipanggil untuk dilaksanakan. Contoh tukar A B. Nah, catatan di sini A dan B adalah parameter aktual. Kemudian yang kedua parameter formal, yaitu parameter yang dituliskan pada definisi suatu prosedur atau fungsi. Contohnya prosedur tukar X, Y.
Kemudian ada juga komunikasi antar modul dengan pemanggilan nilai, yaitu pemanggilan nilai atau call by value, di mana nilai dari parameter aktual akan ditulis ke parameter formal. Dengan cara ini nilai parameter aktual tidak bisa berubah walaupun nilai parameter formal berubah. Kemudian pemanggilan dengan acuan. Nah, kalau pemanggilan dengan acuan atau reference merupakan upaya untuk melewatkan alamat dari suatu variabel ke dalam fungsi. Cara ini dapat dipakai untuk mengubah isi suatu variabel di luar fungsi dengan melaksanakan pengubahan dilakukan di dalam fungsi. Nah, contoh kasus modularisasi, di sini kita menyusun algoritma untuk sorting atau mengurutkan beberapa bilangan dengan urutan menaik atau ascending dan tampilkan bilangan hasil sorting tersebut. Nah, di sini kita definisi masalah untuk input, yaitu banyaknya data, bilangan yang akan diurutkan. Kemudian outputnya bilangan yang terurut, prosesnya baca data 1, data 2 sampai data n. Setelah itu sorting data bilangan tersebut. Outline solusinya untuk input banyak data, prosesnya baca data 1, data 2, data n, outputnya data 1. Kemudian inputnya data 1, sorting data bilangan tersebut, outputnya data 2. Kemudian data 2, prosesnya cetak hasil sorting, outputnya data n. Data n inputnya sudah selesai karena sudah mencapai batasnya. Nah, ini hierarki chartnya, yaitu kita lakukan input data dulu, masuk ke sorting bilangan masuk ke proses sorting, kemudian melakukan proses tukar, balik lagi. Setelah sorting dilakukan, baru dilakukan cetak hasil sorting. Nah, untuk hasil modularisasi di sini ada pertama modul sub input data, kemudian modul sub sorting data, kemudian modul sub tukar data, kemudian sub cetak data, dan terakhir program sorting dilakukan. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai kohesi dan coupling. Nah, cohesion dan coupling itu merupakan konsep dasar dalam perancangan dan rekayasa perangkat lunak atau software. Nah, membagi software atau perangkat lunak menjadi modul-modul yang kecil bukan sekedar memisahkan kumpulan kode dari kumpulan kode lainnya, tetapi memastikan bahwa modul yang dirancang menganut prinsip loose coupling, high cohesion. Nah, cohesion ini atau kohesi adalah keeratan hubungan elemen-elemen di dalam suatu modul. Macam-macam kohesi itu ada fungsional, sekuensial, komunikasional, prosedural, temporal, logikal, dan terakhir konsidental. Nah, untuk bagannya ini kita baca semakin kuat hubungan antar elemen, maka semakin baiklah kohesinya. Tapi kalau kohesinya jelek, maka hubungan elemen-elemen di suatu modul tersebut juga semakin lemah. Jadi berbanding lurus ya. Kemudian perubahan pada modul dengan tingkat kohesi tinggi tidak terlalu membawa dampak perubahan terhadap modul lain, sehingga lebih mudah dalam pemrograman, pengujian, dan perawatan. Modul dengan tingkat kohesi tinggi lebih mudah dipahami dan didokumentasi. Pada modul dengan tingkat kohesi tinggi, informasi lebih mudah disembunyikan karena komunikasi antar modul diminimalkan. Nah, kohesi fungsional ini adalah jenis kohesi yang pertama, itu mempunyai satu tugas, menghasilkan satu hasil atau satu parameter output, bisa satu atau lebih parameter input. Nah, kalau di contoh ini kan parameter inputnya ada beberapa kondisi ya, yaitu harga lebih dari 50, harganya lebih dari 4.000, lebih dari 3.000, lebih dari 2.000, dan lainnya. Outputnya juga sama, kalau misalnya
lebih dari 5.000 maka output pajaknya harga dikali 0,25. Kalau lebih dari 4.000 harganya dikali 0,25. Lebih dari 3.000 harga dikali 0,25 dan seterusnya. Jadi satu parameter input, satu parameter output. Kemudian kohesi sekuensial yaitu mempunyai pekerjaan yang beruntun. Kegiatan yang dilakukan lebih dari satu, hasil dari kegiatan sebelumnya menjadi masukan bagi kegiatan selanjutnya. Dapat dipecah menjadi fungsional. Nah, kalau dari program ini kan parameter inputnya yaitu if jumlah beli lebih dari 300, lebih dari 200, lebih dari 100. Untuk mendapatkan outputnya yaitu parameter output yang pertama adalah potongan didapat dari jumlah underscore beli dikali harga beli dikali dengan jumlah persennya masing-masing. Setelah potongannya didapat, baru bisa mencari pembelian, di mana pembelian didapat dari hasil jumlah beli dikali harga beli dikurangi potongan. Setelah pembelian didapat, untuk mencari total pembelian itu didapat dari total pembelian ditambah dengan pembelian. Kemudian kohesi komunikasional yaitu kegiatan lebih dari satu menggunakan data yang sama dapat dijadikan fungsional. Contoh yaitu program di sini menggunakan data yang sama, itu datanya A semua yang digunakan dan B, tapi hanya fungsi perhitungan saja yang diubah. Kemudian kohesi prosedural yaitu suatu kegiatan dengan kegiatan lain tidak berhubungan. Hubungan antara elemen yang satu dengan yang lainnya karena urutan statement dapat dipecahkan menjadi fungsional. Nah, contoh di sini ini untuk nomor record dan total usia kan tidak berhubungan ya, tetapi bisa dibuat satu dengan yang lainnya karena urutan statement seperti ini. Kemudian kohesi temporal yaitu elemen-elemen terlibat dalam berbagai kegiatan yang mempunyai hubungan dalam waktu, urutan tidak penting. Nah, ini adalah hubungan waktu untuk program subinisialisasi. Itu bisa buka file transaksi, kemudian mengecek total transaksinya, baris, nomor halaman. Kemudian kohesi logikal yaitu elemen-elemen melakukan kegiatan dengan kategori yang sama, parameter masukan menentukan kegiatan yang dilaksanakan. Tidak semua kegiatan dikerjakan, jadi tergantung kegiatannya apakah mau dilaksanakan atau tidak. Contoh di sini itu parameter yang sama yaitu inputan jika not end of file atau tidak mencapai batas akhir, artinya recordnya masih di data yang ada belum sampai habis, maka bisa melakukan increment customer transaction count. Ini eventnya atau kegiatannya sama juga, ini parameter inputnya juga sama tapi outputnya masing-masing yang berbeda. Yang di sini customer transaction, untuk customer transaction, kemudian customer master, product master. Kemudian kohesi koinsidental, elemen-elemen tidak mempunyai hubungan ya. Contoh seperti ini kan tidak ada hubungannya sama sekali ya. Pertama open employee update, get employee report, kemudian open employee master, set page, set error flag, kan berbeda-beda. Tidak saling berhubungan dan tidak saling berurutan. Kemudian kita masuk ke bagian coupling, yaitu keeratan hubungan antar modul. Nah, tingkat saling ketergantungan di antara dua modul. Faktor yang mempengaruhi coupling yang pertama jumlah data yang disalurkan, 2 jumlah kontrol data yang disalurkan, 3 jumlah elemen data global yang digunakan bersama-sama oleh beberapa modul.
Nah, jenis-jenis kopling yang pertama ada data, stem, kontrol, eksternal, dan common. Nah, semakin baik koplingnya, maka semakin lemah atau rendah ketergantungan suatu modul terhadap modul yang lainnya. Nah, kalau misalnya koplingnya yang rendah, maka semakin kuat ketergantungan suatu modul terhadap modul lain. Jadi ini berbanding terbalik ya. Nah, keterangan di sini makin baik kopling, makin rendah ketergantungan suatu modul terhadap modul lain, begitu juga sebaliknya. Modul dengan kopling yang baik adalah modul independence. Nah, kopling data yang pertama yaitu komunikasi di antara modul menggunakan data. Diinginkan jumlah data minimal, parameter data yang disalurkan semakin sedikit semakin baik. Nah, ini adalah contoh kopling data di mana untuk parameter datanya yaitu hitung pajak penjualan, di mana parameternya adalah total harga, pajak penjualan. Nah, di sini turunannya yaitu di modul B hitung pajak penjualan, total, dan pajak. Seperti di sini. Kemudian kopling stem, dua modul melakukan pas struktur data non-global yang sama. Struktur datanya berupa record, array. Kemudian timbul bahaya bila modul memeriksa struktur data tetapi hanya menggunakan sebagian. Nah, contoh record di sini yaitu current record yang dipakai hanya berupa penunjuk nomor record sekarang. Kemudian kopling control yaitu dua modul melakukan passing parameter menggunakan data control atau flag ataupun switch. Nah, contoh di sini untuk input kode ini merupakan fungsi sebagai switch. Yaitu bisa untuk proses pemilihan inputnya apakah read record karyawan, kalau kita inputnya 2 maka prosesnya cetak header dan seterusnya. Kemudian kopling eksternal yaitu dua modul atau lebih menggunakan data global yang sama. Tidak ada parameter yang digunakan dari modul pemanggil ke subordinat dan sebaliknya. Jadi menggunakan data global yang sama. Kalau di sini data global yang sama adalah pajak PEN. Sama-sama digunakan. Kemudian yang terakhir kopling common yaitu dua modul atau lebih menggunakan struktur data global yang sama. Nah, contoh di sini untuk record pelanggan ini adalah struktur data global yang sama yang digunakan dalam kedua modul tersebut. Baik, demikian untuk pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.